أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Bapak-bapak, ibu, hadirin jemaah subuh rahimakumullah, pengurus mushola Nur beserta jemaah yang hadir pagi ini, mudah-mudahan Allah terima amal kita, Allah rahmati kita, Allah istiqomahkan kita di atas kebaikan sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, ada satu kaidah di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 2, ayat 3 ya. Al-Ma'idah, di awal-awal Al-Ma'idah di ayat 2 Allah berfirman: wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu, bantu-membantulah kamu di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong-menolong, bantu-membantu di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi Allah suruh kita untuk menolong hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkaitan dengan takwa. Sebaliknya Allah melarang kita untuk menolong keburukan, menolong kemaksiatan. Siapa saja yang terlibat di dalam kebaikan, maka dia insya Allah berserikat di dalam pahalanya. Dia dapat juga pahala, sekalipun bisa jadi dia bukan tokoh utamanya. Tapi sebaliknya, siapa orang yang terlibat di dalam satu keburukan, dia berserikat di dalam satu keburukan, berkomplot kalau bahasanya, maka dia pun mendapatkan dosa sesuai dengan peran yang dia ada di dalam keburukan tersebut. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kebaikan itu besar ketika ada yang menolong. Kebaikan itu akan datang ketika ada yang membantunya, ada yang menyokongnya. Maka lihat bagaimana perkataan Nabi Isa kepada kaumnya, kepada sahabatnya, man ansari ilallah. Itu perkataan Nabi Isa, siapa yang akan membantuku untuk menegakkan agama Allah? Siapa yang mau menolong Allah? Siapa yang membantu saya, kata Nabi Isa. Qala al-hawariyun, maka berkatalah orang-orang hawariyun. Hawariyun itu adalah sahabat-sahabat setia Nabi Isa. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, kamilah yang akan bersama dengan engkau untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan kau bisa dadam, bisa kokoh, bisa ditagok kalau ada yang menolongnya, kalau ada yang membantunya, kalau ada yang menyokong. Maka begitu pula keburukan. Keburukan itu bisa besar, keburukan itu bisa tersebar ketika ada pula yang membantunya. Nah, coba kita belajar dari satu peristiwa penting yang dikenal dengan nama peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ini merupakan satu di antara
sekian banyak peristiwa besar yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Ada beberapa peristiwa besar yang berkaitan dengan Nabi. Pertama, lahirnya Nabi. Lahirnya Nabi itu peristiwa besar. Nabi lahir, dua awal lahir itu jauh Nabi dah. Dah suruh-suruh gitu kan. Kemudian yang kedua, beliau diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul. Dari manusia biasa naik status beliau menjadi Nabi dan Rasul. Seiring dengan turunnya firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu peristiwa ada. Kemudian yang ketiga, peristiwa besar yang terjadi yang berkaitan dengan Nabi adalah Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj itu peristiwa besar. Malah itu mukjizat terbesar Nabi yang kedua sesudah Al-Quran. Saking besarnya peristiwa itu, Allah turunkan satu surat yang awalnya berbicara tentang itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian yang keempat, peristiwa besar yang kaitannya dengan Nabi adalah hijrah. Beliau pindah dari Makkah ke Madinah, hijrah. Kemudian yang kelima, peristiwa besar yang ada kaitannya dengan Nabi adalah wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi itu tak sama dengan wafatnya awak, Pak Ibu. Kalau awak meninggal, Pak Ibu, banyaknya bentuk-bentuk awak, banyak gantinya. Tapi kalau Rasulullah wafat, tak ada gantinya. Makanya sahabat itu mencintai Nabi lebih daripada mereka mencintai diri mereka sendiri. Malah dalam perang Uhud, ketika selesai perang, ada seorang perempuan yang anaknya 2 orang ikut dalam perang Uhud. Ikut dalam perang Uhud, yang mendengar kabar kekalahan kaum muslimin, malah dapat berita Rasulullah gugur dalam perang Uhud. Begitu perang selesai dan kemudian telah kembali yang ikut dalam peperangan itu, langsung ditanyanya kabar Nabi. Langsung ditanyanya bagaimana keadaan Nabi. 2 orang anaknya meninggal, tidak terlalu sedih dia, biasa saja. Yang ditanya pertama Nabi. Semua musibah terasa kecil asal tidak menimpa Nabi SAW. Begitu kalimat yang dia ucapkan. Nah, dari 5 peristiwa besar itu, ketika sahabat Umar bin Khattab akan menetapkan apa tahun yang akan kita jadikan sebagai cikal perhitungannya, awalnya Tokpo. Karena pada masa Gubernur Abu Musa al-Ash'ari, ketika wilayah Islam itu sudah semakin luas, maka tentu di antara alat untuk komunikasi itu adalah dengan surat. Nah, surat itu ada tanggalnya, ada bulannya, tapi tidak ada tahunnya. Masih gua kadang bingung, Bapak Ibu, kok tahun ini, kok tahun kini, tahun sebelumnya atau tahun sebelumnya? Bingung juga. Nah, disitulah kemudian diminta bahwasanya kita itu harus punya tahun, harus satu tahun juga. Kalau dulu tahun itu berdasarkan apa peristiwa besar, datang pasukan bergajah, tahun itu dia nama tahun gajah. Cuma masalahnya kadang-kadang peristiwa gadang 2 boleh, 3 boleh, kadang tak tahu. Kadang besar menurut sebagian peristiwanya, tidak besar menurut yang lain. Baca dulu. Nah, akhirnya supaya baku ya, maka diminta ada solusinya. Maka Umar bin Khattab kemudian melakukan musyawarah. Muncullah beberapa opsi yang kita sebutkan tadi, tapi yang diputuskan itu adalah hijrahnya Rasulullah SAW. Pokoknya tahun kaum muslimin itu diberi nama tahun hijrah. Tidak lama lepas awak akan memasuki Al-Muharram. Inilah tanggal 26. Awak rayu dulu hari Jumat tanggal 10. Ini hari Ahad, berarti tambah 2 balik. Tambah 2 pakat sampai balik. Berarti lah tanggal 26 ini. Tanggal 26 sekarang. Beberapa hari kita akan masuk ke bulan Al-Muharram.
Nah, kenapa sahabat Umar bin Khattab itu menetapkan berdasarkan hijrah? Karena banyak hal-hal yang jadi pertimbangan kenapa hijrah itu yang ditetapkan. Pertama, Bapak Ibu, Islam itu naiknya, Islam itu berkembangnya semenjak hijrah. Islam itu kan kadang ketika di Madinah, bukan ketika di Makkah. Di Makkah merasai, Bapak Ibu, ditekan, diintimidasi, pokoknya merasai ketika di Makkah. 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, beratnya luar biasa. Kapan dakwah itu berkembang? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, atau bahasa lainnya kalau tidak ada hijrah orang antara. Itu mengapa dia ambil momen hijrah itu sebagai acuan. Kemudian yang kedua, perjalanan Nabi melakukan hijrah itu perjalanan yang luar biasa beratnya. Luar biasa beratnya. Beliau dalam keadaan diburu, untuk dibunuh. Kemudian Nabi SAW menempuh jarak yang sangat jauh. Antara Makkah dan Madinah itu jaraknya sangat jauh, hampir 500 km. Bukan jarak yang dekat, jarak yang jauh, hampir 500 km, sekitar 470. Ditempuh dalam keadaan diburu, ditempuh dengan kendaraan unta. Bayangkan bagaimana beratnya perjuangan Nabi SAW. Nah, kini Pak Ibu, awak jobus mengadu itu. Makanya saya sering menyampaikan bagi orang yang berangkat, yang ke tanah suci misalnya umrah, tidak perlu sebenarnya pakai kereta cepat, itu tidak perlu. Dengan banyak pertimbangan. Pertimbangan pertama dari sisi ibadah, Bapak Ibu, itu yang paling pokok. Sebab biasanya kalau naik kereta itu dari Madinah ke Makkah, itu miqatnya di atas kereta, dalam keadaan kereta itu bergerak. Kita tahu berapa kecepatan kereta itu, sampai 200 km per jam, malah bisa hampir 250. Jadi kita minta itu dalam keadaan bergerak, dalam keadaan berjalan. Samubana bantu orang PAJ di gelombang kedua. Ya. Mikot itu di atas pesawat. Sementara sebaik-baik kita berihram itu, sebaik-baik kita melafazkannya dalam keadaan berhenti, dalam keadaan berhenti, pasti. Kalau dalam keadaan menggali, ya kok pas itu. Nabi itu terlalu kalah, Pak Ibu. Itu kekurangannya yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kereta itu kita bercampur dengan orang. Tidak bisa dipastikan, oh satu gerbong bawa satu, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Saat mampir itu, baru saat mampir, kalau masuk datang. Ya. Sehingga kadang bawa bercampur satu gerbong itu, yulang pulang ke Rajo, yulang pergi ke Rajo, tergantung waktunya. Artinya tidak awak saja di satu tampil itu, tidak bisa awak matur. Kadang awak duduk dekat bini orang boleh, ada bini awak dekat suami orang. Ya, sesuai dengan tiketnya. Kemudian beda dengan kita naik bus. Ya, naik bus ya kita seisinya, bebas kita. Ya, awak seisinya satu tu. Kemudian yang ketiga, aku pertimbangan berikutnya. Orang berangkat ke tanah suci itu sudah lengkap biayanya, termasuk dengan bus. Pokoknya asal naik betul masuk situ satu. Kecuali ada request. Bus pun ada bayar, tapi tidak pakai. Jadi ketika orang dari Madinah ke Makkah itu dia naik kereta, ongkos busnya tetap jalan. Bus pun diisi dek koper. Jadi si bus apa koper saja. Bus kosong. Tetap bayar, tapi awak naik kereta mubazir, Pak. Oh, nak bayar tak bisa, Ustaz. Mana nak bayar? Inilah include sadun, tak bisa indah. Mubazir, bayangkan, auto serancak tu kosong, awak bayar jo kereta, rugi sekali. Ditambah lagi Bapak Ibu, awak tak bebas. Ya.
awak ke bertalbiyah agak susah dibuatnya, sebab awak bergabung dengan orang, awak bercampur dengan orang banyak. Ini banyak pertimbangan. Cuma orang ini kan sedang trend naik kereta tu, sidang untuk posting kan, apa betul. Ditambah lagi, coba kita bayangkan bagaimana perjalanan Nabi. Tak akan lama kan? Bagaimana perjalanan Nabi dengan unta. Awak naik bus ingin lebih capek begitu. Padahal seandainya kita cepat datang pun, ya kita tidak akan langsung juga melakukan tawaf untuk umrah. Perlu boleh, atau tunggu dulu perlu. Kalau langsung semua mereka dah dapat kamar itu, atau kamar dah ketujuh bukan dakwah. Ya, karena itu saya biasa tidak menyarankan jemaah untuk naik kereta. Lebih bagus nikmati saja. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, toh jarak waktunya tidak terlalu lama. Naik kereta 3 jam, kemudian naik bus sekitar 6 jam lebih kurang. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ketika Nabi SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, itu Nabi tidak sendiri, Bapak Ibu. Suksesnya Nabi dalam berhijrah dari Makkah ke Madinah, di samping itu adalah karunia Allah. Di samping itu adalah karunia Allah, itu tidak terlepas. Itu tidak terlepas dari terlibatnya orang-orang yang setia kepada Nabi SAW. Sekalipun beliau adalah orang yang dengan segala keutamaannya, ternyata Bapak Ibu beliau tidak bisa sendiri. Lihatlah ketika Nabi SAW berhijrah, maka beliau ketika itu meminta Abu Bakar untuk menjadi kawan perjalanan. Diminta Abu Bakar untuk menjadi kawan perjalanan. Beliau tidak pakai surang, karena memang sunnahnya melakukan safar itu berkawan. Sunnah safar itu berkawan, baik laki-laki apalagi perempuan. Boleh bisa sunnah, bukan masalah bisa. Sunnah bersafar itu surang, berkawan. Sunnah bersafar itu tidak surang tau, tapi berkawan, adu kawan. Baku berkawan, banyak faedahnya. Pertama, kalau secara solat bisa berjamaah juga. Tak ada nana lain, dah selesai debat, bisa berjamaah. Kemudian yang kedua, Pak Ibu, kalau ada masalah, wak bisa minta pendapat dulu. Ada masalah bisa minta pendapat. Kalau wak surang, abikian dia wak surang, putian dia wak surang, samping dulu. Jadi bersafar itu dengan kawan itu bukan mut lain taruh surang mut berani nyokatan itu dia boleh negara kau. Bukan itu masalah. Sekalipun kita berani, sekalipun kita tahu segala macam, sunnah bersafar itu dengan kawan. Nah, siapa yang dipilih oleh Nabi untuk kawan perjalanan? Yang dipilih adalah sahabat Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar yang dipilih oleh Nabi? Ya. Kenapa Abu Bakar yang dipilih oleh Nabi? Perjalanan Nabi itu perjalanan yang menakutkan. Kalau sedang takut, rancaknya berjalan di orang yang bagak. Nah, bagak siapa? Sahabat Nabi nak berlabih bagaknya siapa? Umar. Apa nak jo Umar Nabi Pahibah. Atau yang kedua, kalau berjalan di orang yang berpiti rancak itu agak aman lah step. Kau sandek-sandek tengah jalan, aduh sahabat yang berpiti siapa? Neng kayu Usman, bahkan tak ada Usman Nabi Pai. Itu sebuah hal yang menarik rupanya. Kenapa tidak dengan Umar? Kalau dengan Umar, terkesan Nabi nanti ingin aman, ingin mencari perlindungan dan kepada makhluk.
Dengan Utsman, seolah-olah muncul nanti kesan kok berjalan kok merancak orang nak bertiti amat bagi gue. Tapi Nabi memilih Abu Bakar karena waktu kelebihan keistimewaan Abu Bakar. Abu Bakar itu Bapak Ibu sahabat yang sudah terbukti perjuangan dan kesetiaannya terhadap Nabi. Jauh sebelum Abu Bakar berhijrah bersama Nabi, Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dan tambah lagi, sahabat Abu Bakar itu memang terbukti kesetiaan, dan itu dalam hijrah nampak. Ketika Nabi dan Abu Bakar sampai di dalam Gua Sur, sampai di sekitar Gua Sur, maka Abu Bakar melarang Nabi untuk segera masuk. Beliau minta Nabi tunggu dulu sebentar di luar. Saya akan bersihkan dulu, saya akan pastikan di dalam kondisinya aman. Abiko kalau lama tak doa alai, nanti saya panggil engkau ya Rasulullah, mohon engkau menunggu dulu. Maka sahabat Abu Bakar membersihkan. Kalau ada batu-batu yang berserak-serak, beliau rapikan. Kemudian ada beberapa lubang, beliau tutup dengan apa yang bisa ditutup. Tidak ada lagi penutupnya, beliau ambil kainnya, kemudian ditutup dengan kain tersebut. Satu kitab yang sangat bagus ditulis oleh Imam At-Tirmizi menggambarkan bagaimana Nabi dari awal sampai akhir. Dia lebih kepada bentuk fisik, beda dengan sirah. Kalau sirah itu tentang perjalanan, perjuangan. Kalau Sama'il ini tentang fisik. Ba'a jalan Nabi, ba'a duduk Nabi, ba'a tidur Nabi, ba'a rambut Nabi, ba'a jari-jari Nabi, bagaimana bentuk fisik Nabi, sampai diceritakan oleh beliau keringat Nabi. Nabi itu kalau musim panen lalu beliau berpalu, maka keringat Nabi itu ditampung oleh istri Nabi, dimasukkannya ke dalam botol, dijadikannya sebagai parfum. Aku jadi contoh apa? Tidak nyambung, parah tu, tidak bersuah-suah tu. Itu khusus untuk Nabi SAW. Nah, sahabat Abu Bakar menjadi kawan perjalanan. Nah, ketika Nabi dan Abu Bakar meninggalkan rumah, supaya orang-orang kafir Quraisy mengira Nabi masih tidur, sehingga terbuanglah waktu mereka menganggap Nabi masih lalu sibuk. Yuk santai-santai saja, pada Nabi dapat. Maka diperintahkan oleh Nabi seorang sahabat untuk menggantikan beliau tidur. Siapa yang diperintahkan? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Itu karajo beresiko supaya Nabi kan dibunuh, dia menggantikan Ali. Itu karajo beresiko. Jadi awak mengganti untuk dibunuh. Awak kalau mengganti untuk hal-hal yang menyenangkan, awak tak bisa membuka acara bulan kecil. Buat dua jalan itu, awak tak. Ikut menggantikan sesuatu yang berisiko. Menggantikan sesuatu yang berisiko itu baik. Ada jaminan Nabi kepada Ali, mereka tidak akan bisa mencelakakan kamu. Digantikan oleh Ali. Dan Nabi tidak langsung ke Madinah, tapi beliau singgah dulu ke Gua Sur. Beliau berputar dulu ke Gua Sur. Madinah itu ke selatan, tapi Nabi justru mengarah ke utara. Itu bagian dari siasat. Nabi menginap 3 malam di Gua Sur, dan selama dalam masa persembunyian itu, maka diantarkan makanan oleh Asma, putrinya Abu Bakar. Bayangkan 8 kilo dari kota Makkah bolak-balik selama 3 hari. Pergi 8, pulang 8, anak balik kali 3, hampir 28 kilo. Seorang perempuan dalam keadaan hamil. Maka Asma ketika itu tidak menemukan sesuatu yang bisa untuk mengikat makanannya, kecuali hanya ikat pinggang dari kain. Sementara itu dia butuhkan pula untuk mengikat perutnya.
Maka akhirnya ikat pinggang mereka itu membalah dua, mencabik membalah dua, dibelah dua ikat pinggang itu. Bersama bantu ibu-ibu bapa membalah tali rafiah tau, tali tait tau. Itu tali rafiah itu kalau di kambang-kambang kan kadang itu, itu dibalah dua. Setengah dia gunakan untuk mengikat pinggangnya, setengah lagi digunakan untuk mengikat bahan makanan, mengikat makanan. Maka jadilah Asma dikenal dengan sebutan Zatun Nitaqon, wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Kemudian selama Nabi bersembunyi di situ, Nabi tentu tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Mereka sedang mencari Nabi, apa rencana mereka, Nabi tidak tahu. Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib, Bapak Ibu. Tidak tahu Nabi. Maka Nabi mengutus seorang mata-mata intelijen. Ini bergaul, bercerita-cerita dengan kafir Quraisy sampai malam. Pokoknya ada cara mengorek-oreknya. Nanti tengah malam dia datang ke Tuasun, sebelum subuh sudah harus kembali lagi bersama orang-orang kafir Quraisy. Jadi tibanya sampai berita langsung aja. Tiga hari pula berturut-turut. Bayangkan. Siapa itu? Anak laki-lakinya Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Abi Bakar. Nah, selama Asma bolak-balik, selama Abdullah bin Abi Bakar bolak-balik, itu berjajak kaki bang di atas pada pasir bang. Maka itu bahaya bang. Maka ditugaskanlah pembantunya sahabat Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Disuruhnya mengembalikan kambing situ sepanjang jalan itu. Dan kemudian setiap sore dia mengantarkan susu kambing kepada Nabi dan Abu Bakar. Setiap hari 3 hari itu. Sehingga orang tak curiga pula sebab laba tukar jadi kaki kambing. Lihat Bapak Ibu, bagaimana sempurnanya rencana itu diatur. Dan di hari ketiga sesudah persembunyian, maka nanti datanglah seorang penunjuk jalan yang sudah disepakati. Dia penunjuk jalan profesional, artinya nyodi bayi. Karena jarak yang akan ditempuh dari Makkah ke Madinah, jalannya bukan jalan yang biasa, tapi jalan yang tidak lazim. Dan tak banyak orang tahu. Asinggo disewanya. Kalau bahasa awak ini patut sama juga Google Map, navigator, penunjuk jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai akhirnya di tanggal 9 di bulan Rabiul Awal sampailah Nabi di Kuba. Beliau buat masjid, beliau tinggal pula di situ 3 hari, kemudian baru melanjutkan perjalanan. Di tanggal 12 Rabiul Awal barulah sampai Nabi di Madinah yang sekarang. Coba cari Bapak Ibu, suksesnya hijrah itu tidak terjadi begitu saja. Di samping karunia Allah, banyak yang terlibat. Siapa yang terlibat tadi? Kita kenapa Ibu nama-nama? Pertama, tokoh utamanya Nabi, kemudian kawannya Abu Bakar. Yang mengantarkan makanan Asma, putri Abu Bakar. Yang menggantikan Nabi tidur di tempat tidurnya Ali. Yang menjadi intelijennya Abdullah bin Abi Bakar. Yang menghapus jejak sekaligus mengembalakan kambing Amir bin Fuhairah. Keluarga yang berkaitan juga Abu Bakar berampik dulu. Abu Bakar yang paling banyak terlibat. Abu Bakar, putra Abu Bakar Abdullah, putri Abu Bakar Asma, pembantu Abu Bakar Amir bin Fuhairah. Jadi Abu Bakar paling berada pengorbanannya. Nanti yang menjadi penunjuk jalan lagi, barat terlibat kepada Abdullah bin Ulaikid.
Di situ pelajaran dapat jawab apa itu? Tak bisa kebenaran itu yang agak suram, harus ada penolongnya, harus ada penolongnya. Dan awak tak bisa suram apapun kelebihan awak selesai jawab suram dah. Makanya hindari mengencian. Kalau nak dendeng itu dah basuh orang beriman. Kalau nak dua dia nak tahan Tuhan. Yo kawak saya bergantung satu dua ayat. Sehebat apapun kita, Bapak Ibu, kita butuh orang lain. Karena itu kalau ada satu proyek kebaikan, satu awak di situ, jangan jadi penonton, jangan jadi penonton, tapi jadilah pemain. Kalau bisa jadi pemain utama, rancak. Kalau tidak bisa jadi pameran, pembantu bagai. Bisa jadi ketua, jadi ketua. Kalau tidak jadi apa, jadi anggota pun tidak apa. Ajanda amul jadi anggota, budak ketua tak ada. Dulu kamu gila jabatan tu aku. Aku kalau yo dia mau jadi ketua, kalau tidak ketua aku dah bisa. Ada orang gila jabatan. Yo kalau di satu organisasi harus jadi ketua apa? Kalau sempat tak jadi ketua, yo buat organisasi cik lain, yo jadi ketua. Sekalipun tak ada anggota. Dan penting dia jadi ketua. Tidak nanti kalau nyo mesti CV kan, kok kemangan kok jadi caleg, dia jadi apalah. Ketua itu sekalipun sesudah diteliti Pak Ibu organisasinya pun tak ada punya. Tapi ketua itu karena santiang ke sana. Jadi Pak Ibu sekalian, begitulah kebaikan, dia butuh penolong. Dia butuh penolong. Dan Allah melarang kita untuk menolong keburukan. Orang yang membantu keburukan, dia dapat dosa dari keburukan yang dia bantu tersebut. Makanya Nabi mengecekkan, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Allah melaknat khamar, minuman keras. Melaknat pula orang yang meminumnya. Melaknat orang yang meminumnya. Jadi orang yang minum khamar itu berdosa. Siapa lagi? Wasaqiyaha, yang menuangkannya. Awak ada satu minum, tapi waktu kerana jual di hotel berbintang. Tamunya tamu orang-orang bule. Awak bagian itu, awak Muslim, awak nak minum tak? Cuma awak menuangkannya, awak tukang tuangkan, awak penayar di situ. Sekali pun tak minum, sama. Wasaqiyaha wa ba'i'aha, yang menjualnya. Awak ada satu minum tak? Tapi ada orang kedai lain. Pokoknya ada tanya orang lain. Tu serba namanya. Toko serba ada, dan ditanya orang cukup saja, tak masuk itu. Awak ikut menanggung dosanya, sekalipun ada satu minumnya. Wa ba'i'aha, yang membelinya, sekalipun dia tak minum, dia membelinya. Kecuali dia membeli untuk dia musnahkan. Yang borongnya khamar itu sadonya supaya orang dan kembali yang borong sudah borong itu mencuat. Itu lain. Kemudian berikutnya, yang minta, yang membeli tadi, wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha, yang membuatnya, produsen, yang membuatnya, produsen, termasuk orang-orang kerajo membuat. Wa mu'tasiraha, yang minta dibuatkan, manajernya, direkturnya, masuk. Wahamilaha, kemudian yang membawanya, yang mengantarkannya. Aku distributor, marketing namanya jawab ini. Wal mahmulata ilaih, dan orang yang meminta untuk diantarkan kepadanya. Mereka sama semua. Kenapa? Karena terlibat Bapak Ibu.
Dosa tu tak tahu dia gadang surang Bapak. Dosa tu pasti gadang dia ada menolongnya. Jadi lah, orang mencilok, orang maliam tu tak ada surang. Orang yang membuka kotak masjid itu tak surang sebenarnya, sekalipun dah nampak di CCTV surang. Yang langsung mengeksekusi mungkin surang, tapi cari-cariannya lega berdua tu. Encik mencari di pintu, encik mencari pintu dan lain. Abikon yang menunggu dia auto dan standby menunggu. Sehingga begitu masuk kapur langsungnya tinggal menggas saja. Berarti berampit banyak sebenarnya. Semua orang yang terlibat dalam keburukan, maka dia dapat bagian dari keburukan tersebut. Apapun, termasuk misalnya Bapak Ibu, rokok kan buruk tu, terlepaslah hukum rokok ini makruh atau haram. Yang jelas rokok itu bukan mubah, bukan sunnah, apalagi wajib. Rokok itu dua saja kemungkinan. Kalau tidak makruh, kalau tidak haram, dua saja. Kalau orang tidak makruh, makruh itu artinya sesuatu yang dibenci, buruk rokok itu. Dan tidak ada faedah dari rokok. Rokok itu mengundang penyakit, mubazir harta, menyusahkan orang. Dan ketika seseorang merokok, itu tidak berhenti pada dia saja. Banyak yang terlibat, yang membuat rokok, termasuk yang menggalih rokok, sama. Jadi kalau ada orang yang berkadai, yang membuka kadai, cuba pastian anda nak jual tu jangan merusak. Yang bukan menggalih saja Ustaz, itu kan kecil awak. Mengalir itu kan tak urusan dunia saja Pak Ibu. Yang berkali jual pilih Pak Ibu. Ketika yang awak jual itu sesuatu yang bermanfaat, ada nilai ibadah di situ, lain tak semata-mata untung dan awak ada pahala ikut awak. Makanya sebaik-baik galih, sebaik-baik bisnis yang ada seketik banyak hubungan dengan agama. Bukan membisniskan agama, bukan, tapi membantu orang untuk taat. Termasuk itu salah satu Bapak Ibu. Untuk kenapa mengambil bidang umrah itu salah satu. Ambo mengharapkan dengan kurang berangkit ada nilai akhirat yang berdapatkan. Sekalipun mohon maaf, ketika awak kaji tentang masalah umrah semacam nyopai juga, tak masalah ya. Silakan saja. Aku ingin menempel mendapatkan pahala ini. Jadi kalau ada yang buat-buat tu jadi jual buat-buat tu. Apalagi anak-anak yang maisok, anak-anak maisok tu kan tak dapat begitu saja dia. Pasti ada yang menjualnya tu. Apalagi ya, Indonesia itu negara yang paling banyak jumlah perokoknya. Indonesia paling banyak. Paling banyak jumlah perokoknya. Dan mayoritas perokok Bapak Ibu, mayoritas Pak, ekonomi menengah ke bawah. Tak ada orang kaya yang merokok Bapak Ibu. Yang paling banyak merokok tu nempai ibunya. Sudahlah mencari piti sulit, juta nago, asuh panggang-panggang no. Coba bayangkan, kalau orang merokok tu sehari habis dia 20.000 sehari. 20.000 sehari. Kalikan satu bulan 600.000. 600.000 satu bulan dikali 2 balik bulan 7.200.000. Kurban berapa? Kurban 32 nya setahun. Ini untuk yang panggang-panggangnya 7.200.000. Bayangkan Pak Ibu, bahwa kerugian yang lalu gue itu, dan tak ada untungnya. Untung dunia tak ada, untung akhirat apa lagi, yang ada kerugian. Jadi jangan awak ada dalam lingkaran itu Pak Ibu. Untungnya tak sama.
tapi kerugian yang gadang awak nanti itu, dan awak harus bertanggung jawab. Terlepaslah rokok itu makruh atau haram, yang jelas dia buruk. Intinya Bapak Ibu, kalau ada kebaikan, bantu satu awak di rantai kebaikan. Tapi sebaliknya, apabila ada keburukan, jangan kita ada di dalam rantai keburukan tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, poin itu kaji pagi ini. Ada pertanyaan? Baik, ada. Kita cukupkan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.